Perkenalkan, nama saya Christine Eka Aprilia. Rumah saya di Jalan Suropati, Ngoro, Jombang. Saya mahasiswa dari STIE PGRI Dewantara Jombang. Baik, di sini saya akan memperkenalkan usaha saya. Nama usaha saya itu KJV Kitchen, di mana KJV itu diambil dari nama saya dan juga adik-adik saya. Di usaha saya ini yaitu di bidang usaha kuliner, berbagai macam camilan, juga kue-kue basah, dan masih banyak lagi juga. Iya, sebelum saya membangun usaha ini, dulu saya masih SMK itu ikut menjadi reseller di salah satu online shop di dekat rumah saya juga. Itu kayak jualan baju, fashion, frozen food, terus macam-macam gitu, ada sandal juga, sepatu, mukena gitu juga. Itu sebelum saya membangun usaha saya saat ini. Iya, kenapa saya memilih usaha kuliner ini? Itu dulu saya pernah, kan sebelumnya saya ikut menjadi reseller. Waktu saya menjadi reseller, dulu saya menjual produk frozen food. Jadi kan saya nggak tahu barang aslinya gimana. Karena online shop dulu harganya murah-murah, saya mencoba untuk membeli, untuk memastikan bagaimana produknya. Kemudian setelah datang, saya rasa itu kayak ya mungkin lumayan murah juga, oke lah ya, worth it. Cuma saya rasa lama-kelamaan saya kayak timbul kayak ada rasa nggak enak gitu, kayak kecewa gitu, kok gini ya, kadang nggak sesuai dengan ekspektasi. Terus jadi saya jadi resellernya itu kayak mempunyai rasa bersalah gitu ke customer saya. Untuk target pasarnya itu dulu kayak mahasiswa, kayak siswa-siswa gitu. Tapi seterusnya itu untuk masyarakat luas. Jadi nggak satu pangsa pasar saja. Jadi targetnya sekarang seluruhnya. Jadi seluruh masyarakat luas. Untuk promosi di usaha saya, dulu itu hanya di WhatsApp. Lalu saya tambah di Facebook karena ada grup-grup kuliner juga. Di sana saya rajin posting gitu ya, kayak misal 2 hari sekali itu saya posting di Facebooknya. Kalau di WhatsApp saya setiap hari posting. Jadi untuk penjualan saya menggunakan 2 akun saja. Untuk penjualan cepatnya itu dua-duanya itu juga, cuma lebih cepatnya itu di WA, di WhatsApp aja. Di status WhatsApp saya itu lebih cepat, kayak gimana ya, kalau di Facebook itu kan harus nunggu dulu baru customer itu bertanya gini untuk produknya apa aja. Kalau di WhatsApp itu sudah jelas, jadi customer langsung pesan ini berapa, itu berapa. Jadi enggak kayak di Facebook sih. Kalau di Facebook lebih ke semuanya itu ditanyakan sampai detail, tapi kadang ya gitulah. Kalau saya jualan lewat WhatsApp itu saya menawarkan kayak misalnya beli 2 gratis 1. Terus kadang ada, saya nggak pernah posting kayak misal promo, tapi saya langsung memberikan gitu loh, kayak ada kejutan gitu loh. Jadi customer saya tuh jadi terus kayak repeat order terus gitu loh.
Jadi tapi kadang ada sih satu pengalaman saya itu yang paling saya ingat. Waktu saya pasang status promosi, kalau biasanya kan Jumat Berkah ya. Di Jumat Berkah itu biasanya teman-teman saya kayak yang jualan itu beli 2 gratis 1, beli 3 gratis ini itu. Tapi kalau saya tuh aneh gitu, saya rasa. Saya pernah posting beli 2 gratis 1 atau beli 2 gratis menu apa aja yang dipingini customer. Dan waktu itu malah nggak ada yang beli, malah nggak ada yang kecantol sama sekali. Jadi saya tuh heran gitu, apa strategi saya itu salah ya? Tapi hampir sama kayak penjual-penjual lainnya. Tapi itu sih yang bikin saya kayak kenapa ya? Muncul pertanyaan kenapa kok nggak sama seperti penjual yang lain. Ketika saya berjualan dan itu pun strateginya sama. Itu sih. Ya, omset setiap bulan itu sekitar 2,5 ya, 2,5 jutaan. Waktu itu di waktu tahun 2020, tepatnya juga waktu pertama COVID, itu saya rasa penjualan saya itu semakin naik ya, semakin naik drastis gitu. Tapi di titik terendahnya itu masih ada, karena waktu itu setelah ada ibu saya mengandung lalu melahirkan, kita udah gimana ya, nggak kayak uangnya itu, uang dari hasil berjualan itu sedikit itu sudah habis. Karena di sisi lain saya juga sudah jarang berjualan. Terus mau berjualan lagi uang sudah nggak ada. Saya sama ibu saya juga bingung ini harus gimana. Benar-benar kayak gimana ya caranya memutar uang yang tinggal sedikit, dan itu pun sudah tidak ada cadangan lagi. Di tabungan juga nggak ada, dan benar-benar tinggal di satu dompet aja. Itu pun tinggal ya, nggak perlu disebutkan nominalnya ya, intinya tinggal sedikit, dan saya itu bingung memutar bagaimana untuk melanjutkan usaha ini. Dan di sisi lain juga yang lain itu sudah tanya, Mbak nggak jualan, Mbak gini. Nah di situ saya semakin gimana ya, makin galau di titik itu tadi. Akhirnya saya sama ibu saya memutuskan untuk bagaimana mengelola tadi supaya bisa melanjutkan usaha ini biar semakin kembali seperti semula. Akhirnya di rumah saya kan ada jualan kayak apa ya, meracang gitu ya. Nah itu tinggal kayak tepung gitu. Saya dan ibu saya mengelolanya kembali. Dan itu saya coba untuk menjual. Waktu itu saya menjual batagor dengan tahu wali. Itu saya sudah gimana ya, kayak laku nggak ya kalau ini, karena saya pikirkan itu sudah sering ya di masyarakat, kayak sudah iki jajanannya wis terlalu umum. Karena kan biasanya kalau pengusaha itu kita gimana cara ngembanginnya dan gimana cari yang berinovasi. Karena dana juga nggak ada, kita satu keluarga itu juga sudah galau karena gimana usahanya ini nanti. Akhirnya juga saya yakin, saya berdoa aja kalau Tuhan itu pasti mengasihkan jalan keluar. Akhirnya saya posting terus tiap hari. Akhirnya makin nambah yang beli, dan kembali lagi seperti semula. Itu saya benar-benar bersyukur banget, dari uang yang tinggal sedikit saja saya dan ibu saya kelola untuk saya jualan batagor dan tahu wali itu, sampai sekarang hasilnya itu sangat luar biasa.
sudah bisa membeli apa aja itu sebetulnya kalau berupa barang-barang yang besar-besar itu kayaknya apa ya, belum semuanya, karena hasil dari jualan ini juga untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membayar kuliah saya juga, karena latar belakang saya juga dari keluarga yang bisa dibilang biasa aja ya, kayak dibilang belum mampu untuk semuanya. Jadi saya bersyukur dari usaha ini bisa membiayai saya kuliah hingga saat ini. Dan juga saya masih punya adik lagi yang masih SMP, dan itu untuk pengeluarannya juga sangat luar biasa. Jadi melalui usaha ini keluarga saya dapat menguliahkan saya, membayar kuliah saya melalui usaha itu tadi sih. Untuk momen yang saya ingat itu waktu berjualan. Itu senangnya itu kayak produk saya itu langsung banyak yang kenal gitu. Kayak oh ini produknya KJV. Dari customer saya, ternyata customer saya itu juga mempromosikan. Saya ingat banget momen-momen itu, langsung itu membludak, pesanan itu satu hari itu sangat-sangat membludak. Jadi saya itu gimana ya, sampai bingung ini nganternya gimana ya, karena waktu itu hanya saya sama ibu saya saja. Jadi kayak saya itu bagian nganterin aja gitu, karena membludaknya itu tadi saya juga hampir bingung, sampai malam itu saya belum selesai. Itu benar-benar momen yang saya ingat banget, dan saya juga bersyukur produk-produk saya ini sampai dikenal-kenal di semua kalangan. Jadi nggak kayak di mahasiswa atau siswa aja gitu, itu sih. Tapi kalau ada lagi sih yang diingat, itu waktu saya dikasih tahu ada info kayak berjualan bazar. Itu saya mencoba membuat menu itu banyak sekali, dan itu lokasinya di STIE PGRI Dewantara Jombang. Waktu itu saya dari rumah bawa lebih berapa porsi ya, lebih dari 100 kayaknya. Itu saya depan belakang sepeda motor saya itu pakai kardus TV yang besar-besar. Dan waktu saya berangkat itu saya juga kena hujan. Tapi di situ momen-momen yang paling saya ingat di situ juga. Karena gimana ya? Oh, gini ya rasanya jadi pengusaha. Gini ya rasanya punya usaha, terus kita sendiri yang terjun langsung waktu jualan. Di situ saya sama teman saya namanya itu Dwi, itu saya ajak untuk berjualan juga. Itu teman saya satu kelas juga. Saya bersyukur sih masih dikelilingi banyak orang baik yang support saya, yang bisa membantu saya dengan tulus. Motivasi saya itu yang pasti ya, untuk pengusaha kan ingin memaksimalkan keuntungan supaya untuk yang lain-lain ya, ingin menjadi pengusaha yang sukses. Dan dari usaha saya yang nantinya berkembang dengan pesat, saya ingin membuka lowongan pekerjaan untuk sesama saya yang masih belum bekerja. Dan juga saya ingin membuktikan bahwa saya dan orang tua saya itu bisa untuk membangun usaha tanpa meminjam uang dari saudara saya. Saya masih ingat betul, waktu itu saya belum lulus SMK. Saudara saya itu bilang, habis ini saya mau kemana? Saya bilang waktu itu saya ingin bekerja, karena mengingat keadaan saya juga orang tua saya tidak mungkin memaksakan kehendak saya untuk kuliah, meskipun dalam hati saya ingin kuliah. Dengan gimana ya, kalau kita
memanusiakan manusia, itu harusnya kita setiap berbicara itu harus pakai logika ya. Kalau perasaan orang itu gimana ya kalau kita itu bilangnya nggak enak. Saat itu saudara saya bilang gini, wes lah ndak usah kuliah, duwe opo sing arep mau gawe bayar. Di situ langsung saya loh, kayak speechless gitu ya, kok bisa ya ngomong kayak gitu. Seharusnya kalau kita sebagai manusia di situ kita harus support. Gimana caranya biar saudara kita atau sesama kita yang memang benar-benar tidak mampu itu bisa bangkit melalui jalan apapun. Gitu sih. Jadi saya ingin membuktikan melalui usaha ini saya dan orang tua saya juga bisa berkembang dan sukses. Itu sih motivasi terbesar. Untuk produk-produknya saya itu memberi harga serba 5.000 untuk semua menu. Jadi saya menjual sosis Solo, itu isinya ayam, dan risol mayo itu satu kotak itu isinya 3. Lalu pempek udang, donat bomboloni itu per donat harganya Rp1.000 saja. Itu bisa request terserah rasanya apa aja. Lalu tahu wali juga, sampai saat ini saya juga masih berjualan tahu wali sih. Terus banyak banget sih menunya, sampai saya kadang bingung kalau ditanya ya. Ada pisang crispy juga, dadar gulung, pisang coklat juga ada, sostel itu juga ada, sosis telur itu juga 5.000 tapi isinya 2. Untuk kalian yang mau order di KJV Kitchen, kalian bisa menghubungi nomor pribadi saya, nomor WA saya yaitu 0877 5506 1857. Bisa melalui WhatsApp itu tadi, dan akun Facebook saya juga Christine Eka. Terima kasih semuanya.